sore-sore gini ya, adem-adem gini lagi dengerin lagu ya kan, enak-enak nongkrong di kafe gak sih sambil nyeduh kopi. Tapi gue tahu kalian gak ada yang nemenin di kafe, mendingan sambil dengerin podcast kita gak sih bersama saya Manda. Enak Pak. Dan saya Ari. Ya, bersama kami di podcast bersama. Podcast bersama bukan sih? Podcast sejarah tentang kerajaan tulang bawang. Oh, kerajaan tulang bawang guys. Sekarang kita mau bahas sejarah tulang bawang. Tapi Besti di sini ada yang tahu nggak sih seni bangunan tentang kerajaan tulang bawang? Arik tahu nggak? Gue sih kurang tahu ya, tapi sebelum itu gue pengen tahu dulu kerajaan tulang bawang itu apa sih? Ya, gue tahu kalian nggak tahu gitu. Jadi guys, kerajaan tulang bawang itu ya emang kurang banyak dieksplor di Google karena ketenaran kerajaan tulang bawang ini ketutup sama kerajaan Sriwijaya. Jadi udah kurang banyak yang eksplor gitu. Tapi untuk seni bangunannya sendiri ya untungnya gue masih bisa nemuin di Google. Itu yang pertama, ada peninggalan makam Minak Sengaji dan Minak Menggulung Sakti. Nah itu makam buat kuburan lah ya. Terus yang kedua itu ada Masjid Kibang. Nah ini tuh paling ikonnya lah, ikon dari seni bangunan kerajaan tulang bawang nih Besti. Nah kalau misalnya itu selain masjid masih ada Rumah Pangeran Wangsakerta. Rumah Pangeran Wangsakerta ini itu salah satu bukti nyata adanya kerajaan tulang bawang nih. Karena itu menjadi ciri khasnya, salah satu ciri khas dari bangunan kerajaan tulang bawang. Nah yang terakhir ini juga gak kalah ikoniknya sama Masjid Kibang, itu ada Kampung Bugis dan Pasar Lama. Nah ini tuh peninggalannya dari kerajaan tulang bawang. Nah, kan kita udah tahu nih seni bangunannya kan dari kerajaan tulang bawang. Tapi gue mau tahu deh, di dalamnya itu ada seni rupa atau ukir apa gitu, Rick, ada yang tahu nggak? Kalau yang gue tahu sih ada 3 seni rupa ukir yang gue tahu itu. Yang pertama ada Prasasti Palas Pasema yang berdiri pada akhir abad ke-7. Lalu yang kedua itu ada Prasasti Bungkuk yang berdiri pada akhir abad ke-7 juga. Dan yang ketiga, Prasasti Batu Bedil yang berdiri pada akhir abad ke-9 atau 10. Nah, untuk Prasasti Palas Pasema ini, keberadaannya telah diketahui pada tahun 1958 di Desa Palas Pasema, dekat Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Prasasti ini ditulis dalam 13 baris, berhuruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Lalu yang kedua, Prasasti Bungkuk. Prasasti Bungkuk ditemukan pada tahun 1985 di Desa Bungkuk, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Prasasti ini seluruhnya terdiri dari 12 dan 13 baris. Tulisannya berhuruf Palawa dan Melayu kuno. Keadaannya sudah sangat aus dan rusak. Beberapa baris pertama dan terakhir tidak dapat dibaca sama sekali. Nah, yang terakhir ada Prasasti Batu Bedil. Prasasti ini ditemukan di Desa Batu Bedil, Kecamatan Pulau Punggung, Kabupaten Tanggamus. Lalu prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu berukuran 175 cm dengan lebar 60 cm dan tebal 45 cm sebanyak 10 baris dengan huruf Jawa kuno akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10 berbahasa Sanskerta. Nah, hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti arkeologis yang memuat tentang silsilah raja-raja kerajaan tulang bawang ataupun informasi penting lainnya. Kayaknya udah ya itu aja, Erik. Oh, iya. Tapi kan Arik dari tadi nih bahas prasasti ya. Nah kalau gue sendiri tuh nggak tahu tulisan yang di dalam prasasti itu tulisan apa gitu. Arik juga nggak tahu. Apa tahu? Gue kurang tahu sih. Kita sama-sama kurang tahu, tapi kayaknya dapat tahu nih Besti. Nah, ngomong-ngomong tentang prasasti, di dalam prasasti itu ada seni sastra dan aksaranya menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Tapi mereka biasanya menggunakan bahasa ngomong sehari-harinya biasa memakai bahasa Lampung. Nah itu pakai bahasa Lampung itu kayaknya ada Melayu-Melayunya dikit gak sih? Ya, Iya ada. Tadi kan lu bilang itu di prasasti itu pakai huruf Palawa ya. Lu bisa baca prasastinya nggak huruf Palawa gitu? Nah kalau kebetulan gue sih nggak bisa ya. Nah gue juga nggak bisa. Arik bisa. Aduh, kalau gitu kayaknya mending cari tutorialnya aja deh. Oke, jadi kita nggak ada yang bisa nih, atau Besti yang di rumah mungkin ada yang bisa. Coba kalian bisa fotoin gitu, terus bacain, record gitu. Baca huruf Palawa. Kita sih nggak bisa ya. Terus
selanjutnya sistem kepercayaan kerajaan tulang bawang tuh apa sih? Nah, tadi kan Manda ngomong Masjid Kibang kan ya. Nah, mirip kayak seni bangunan, agama yang dianut oleh kerajaan tulang bawang adalah agama Islam yang ditandai dari adanya bangunan Masjid Kibang di sekitar Menggala. Oh, jadi kan kita udah tahu nih ya sebagian besar tentang kerajaan tulang bawang nih Besti. Tapi sistem pemerintahannya kita belum tahu. Nah, kalau buat sistem pemerintahannya itu masih pakai sistem presiden kah atau kerajaan kah? Itu gimana tuh? Kalau untuk sistem pemerintahannya ya, pada masa kejayaannya, kerajaan tulang bawang memiliki sistem pemerintahan demokratis yang dikenal dengan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut dengan kata mego atau megou, dan megolo yang berarti maga yang utama. Nah, masuknya pengaruh divide et impera yang menyebabkan penyeimbang marga yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan salapon. Oh, berarti sistem pemerintahan itu demokratis ya? Sama kayak Indonesia kurang lebih lah ya? Ya, kurang lebih. Ya, tapi kan emang ini di Indonesia sih. Iya, benar juga ya. Iya, emang ini di Indonesia, Besti. Nah, itu kan tadi ngebahas-bahas marga, berarti mirip-mirip kayak Bali ya. Kayaknya ada yang kurang atau ada yang mau dibahas lagi nggak dari Tunggu. kerajaan tulang bawang ini? Ada yang pengen gue penasaran. Tadi kan si Dava nyebut ada selapon. Selapon itu apa sih? Oh, selapon ya. Sela berarti duduk bersila atau bertahta, sedangkan pon atau pun adalah orang yang dimuliakan. Kerajaan tulang bawang menganut sebuah adat yang disebut pepadun, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kekuasaan. Karena itulah pemimpin adat selalu berganti-ganti dari segi terahnya dalam membentukkan status sosial. Oh, jadi gitu ya. Nah, kalau Besti di rumah ini ada yang masih penasaran tentang kerajaan tulang bawang nggak sih? Karena kan kita udah ngejelasin semuanya ya, pasti udah tahu semuanya gitu. Kebetulan Besti, kopi kita udah habis nih. Jadi kayaknya kita tutup kali ya podcastnya. Ketemu lagi di lain podcast kalau misalnya kita bikin podcast lagi. Bersama saya Manda. Saya Dava. Dan saya Ari. Pamit undur diri. Selamat sore, selamat bermalam minggu Besti. Bye. Dadah. Jangan lupa ngopi.